Selamat siang, Pak. Pak betul dengan Bapak Bastian Rahardian? Ya, dengan saya sendiri. Ada apa ini? Kami membawa surat penangkapan atas nama Bapak terkait kasus hukum yang sedang diproses, Pak. Apa? Penangkapan? Laporan kalian bilang. Laporan apa? Kalian tahu kan? Saya adalah pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Dan bahkan di seluruh Indonesia. Mau macam-macam kalian dengan saya. Tuduhan terhadap Bapak cukup berat, Pak. Penganiayaan terhadap masyarakat, penggusuran, kerusakan properti, dan perampasan hak milik. Siapa pelapor? Siapa? Kalian harus tahu ya. Saya punya ribuan pengacara yang akan bikin menyesal kalian semua. Karena kalian sudah mengusik saya. Berhenti. Jangan pernah sentuh saya. Atau kalian menyesal, kalian akan kehilangan pekerjaan kalian. Sebentar Pak Polisi. Saya rasa gak perlu kalian bertindak seperti ini. Suami saya orang penting. Jadi saya rasa tindakan seperti ini, tindakan seperti seolah-olah suami saya ini seorang penjahat. Semua bisa dijelaskan di kantor. Untuk sekarang mohon ikuti prosedur. Zora, kamu hubungi Pak Nasir sekarang. Dan suruh bawa semua pengacara perusahaan kita ke kantor polisi. Oh, dia. Pak, suami saya harus didampingi sama pengacaranya. Mas, kamu nggak perlu ikut, Mas. Tunggu pengacara datang dulu, Mas. Mas, kamu dengar omongan saya, Mas. Pak, suami saya harus didampingi sama pengacara. Mas, kamu keluar, Mas. Mas, kamu keluar. Pak, suami saya harus didampingi sama pengacara. Pak, suami saya harus didampingi pengacara. Reno, papa kamu dibawa polisi, Reno. Bagus. Akhirnya ada keadilan juga di rumah ini. Reno! Keterlaluan sekali kamu. Itu papa kamu sendiri, Reno. Tega sekali kamu. Itu papa. Itu bukan papa. Itu sumber kerusakan kita, mah. Semoga di penjara dia bisa belajar gimana caranya buat jadi manusia yang benar. Keterlaluan kamu, Reno. Sama katanya keterlaluan. Kamu keterlaluan sekali. Mama terhubungi Pak Nasir. Pak Nasir, ini Zora. Pak Bastian ditangkap sama polisi. Saya mau sekarang juga kamu ke kantor polisi dan urus semuanya. Sidangnya harus dibatalin, Mas. Bisa kan dibatalin? Soalnya yang bersangkutan Mas Aksa itu mengalami kecelakaan, Mas. Dan sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit. Saya takutnya Mas Aksa nggak bisa hadirin persidangan itu besok. Tante, Om Dado sekarang di mana? Bisa kasih tahu saya nggak? Saya mau tahu keadaan dia sekarang. Dia dirawat di mana? Tante jawab pertanyaan dari saya. Kenapa Tante diam aja? Adam, saya juga nggak tahu Mas Aksa dirawat di mana. Ya Allah, semoga Om Dado nggak kenapa-napa deh. Tapi kenapa nggak aku coba telepon Amira aja ya? Amira pasti tahu apapun yang terjadi tentang Om Gadun. Mas Adam. Ya, halo Mas Adam. Halo Amira. Saya sempat dengar kabar kalau Om Gadun mengalami kecelakaan. Kalau benar, gimana keadaannya Om Gadun sekarang? Di mana ya Om Gadun dirawat? Saya boleh tahu kan? Tunggu, Amira. Satu hal lagi. Kamu udah baca betul kan? Kalau di surat perjanjian ini tertulis satu pasal bahwa nggak boleh ada satu orang pun yang tahu kondisi Aksa, kecelakaan Aksa, atau semua tentang perjanjian ini. Dan kalau sampai ada satu orang yang tahu, aku bisa batalkan secara sepihak dan aku nggak akan bantu Aksa. Apa sebaiknya aku kasih tahu Mas Adam ya soal ini?
Tapi aku udah terikat perjanjian sama Galang. Sebaiknya orang luar gak usah ikut campur deh. Kondisinya udah baik-baik aja kok, Mas Adam. Mas Adam gak usah khawatir ya. Maaf Amira, jadi maksud kamu Om Gadun udah nggak kenapa-napa? Iya, Mas. Udah baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Amira, tapi nggak apa-apa sih. Kamu Sherlock aja ya di mana Om Gadun dirawat. Kayaknya aku juga mau ketemu sama Om Gadun. Kebetulan udah lama banget kan aku nggak ketemu sama dia. Boleh ya, tolong di-share. Maaf, Mas. Kalau soal itu saya nggak bisa kasih tahu ke Mas. Yang pasti, Mas Aksa kondisinya baik-baik aja. Jadi Mas gak usah khawatir lagi ya. Amira. Amira. Kok aneh banget ya? Dari cara Amira menjawab kok kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Ini Amira udah ngomong yang jujur atau belum sih? Aneh banget. Langkah yang kamu ambil tidak tepat. Udah ya, jangan nangis lagi. Nyawa Aksa ada di tangan kamu, Amira. Kalau kamu nggak mau, ya aku rasa kamu harus sudah nyiapin kata-kata selamat tinggal buat suami kesayangan kamu itu. Dan kayaknya uang yang kamu kumpulin cukup buat pemakanan dia. Maafin aku, Mas. Demi kamu, aku harus kehilangan kamu. Demi nyawa kamu, aku harus kehilangan kita. Apalagi di saat nyawa kamu di ujung tanduk. Dan cuma aku yang bisa nyelamatin kamu. Aku gak tahu harus gimana lagi, Mas. Aku tahu, Mas. Kalau kamu tahu ini semua, kamu pasti akan marah sama aku. Kamu gak akan pernah setuju sama rencana aku. Tapi ini satu-satunya cara, Mas. Supaya nyawa kamu bisa diselamatkan. Dan kamu tenang aja. Favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun, semua ada di Video. Yuk download aplikasi Video sekarang.